Sampai dalam bandara saya tanya, kenapa Pak polisi semua disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Ya anjay. Oh, semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang kowe ado karo agama, ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake, wong tua diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene kedang ngaji. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa walil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minan awali mujahi. Ayo ulangi lagi yang kenceng. Ya Rabbi bil walil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minan awali. Ini untuk yang jomblo. Hatiku rasane lara, nyawang kowe rapi karo wong liya, nangis getih Allahku, ramo aja rasaku, kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane, kudu pisah kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minan awali muqtahimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing jomblo-jomblo kuwi lak selawat ngono kuwi lak ya kepenak. Kalingan mantan. Dek, kowe mbiyen janji karo aku
nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi sholawat ki Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Malaikatnya bengok ho ah ho. Nah, seluruh wong NU ngono iki lho. Karena apa? Lah kalau kemudian sikap keberagamaan saya tidak seperti itu, saya dimusuhi Pak di dunia malam. Saya masuk dunia malam sudah 19 tahun. Saya bergaul dengan lokalisasi sudah 19 tahun. Saya ngaji di kafe sudah 15 tahun. Dan mereka enjoy. Bukan kok kemudian saya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Enggak, tetap halal, halal, haram, haram. Cuman kemudian metode yang saya pakai itu berbeda. Contoh begini. Saya kan ngajak sholat orang-orang mabuk, diprotes sama kiai-kiai. Wong mabuk kok diajak sholat, sholatnya gak akan diterima oleh Allah. Bukankah kamu tahu orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Jawaban saya sederhana, diterima enggak diterima urusan karo cangkemmu, saya bilang. Tapi urusan dengan Tuhanku. Anak kafe tanya, bagaimana kami mabuk, kami sholat, sementara ada hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Jawaban saya sederhana, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu gak mabuk sholatnya kapan? Wong tiap hari mereka mabuk. Nah, mereka tanya sama saya, berarti ada pahalanya apa enggak Kiai? Mohon maaf Gus Miftah bukan panitia pahala. Ya slow saja lah. Saya anak-anak itu saya bagi mukena dan di lokalisasi. Saya kalau bagi mukena 200 300. Ikhlas gak Kiai? Ikhlas. Syaratnya apa? Untuk sholat, jangan tulap. Saya bilang begitu kan. Nah, mereka tahu nggak? Kalian tahu? Sekarang kalau mereka mau mohon maaf nunggu tamu, mereka lihat itu pengajian saya. Nanti subuh mereka mandi besar, Pak Sekda. Subuhan jamaah pakai mukena yang kita bagi. Maka mereka itu aneh. Maksiat, sholat, maksiat, sholat, maksiat, sholat, ngelonte, sholat, ngelonte, sholat, ngelonte, sholat. Saya ditanya, terus gimana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Besok yang dilihat oleh Allah itu adalah akhirnya. Maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Orang baik dan orang jelek itu kan bedanya tipis kan. Orang baik pernah berbuat jelek dan orang jelek pernah berbuat baik. Itu saja, selesai. Saya diprotes, tempat ngaji kok tempat maksiat kau untuk ngaji. Ya lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Saya katakan sama mereka, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Lah, sikap saya seperti ini saya pelajari dari ulama-ulama terdahulu yang slow-slow saja gitu. Nggak usah terlalu keras menyikapi persoalan. Saya tuh tanya sama orang yang mengharamkan Pancasila pengen mengganti dengan khilafah, ya ternyata nggak bisa ngaji. Begitu kita ajak diskusi macam-macam, ya mau kata murabi saya, kata guru saya, waduh lah cilaka meneh ya. Padahal mereka selama ini teriak-teriak apa? Tidak penting ngaji dengan kiai, tapi harus langsung dengan kanjeng Nabi. Wah, saya bilang, kayak mata mungkin delok kanjeng Nabi kapan? Kayak ya oh gitu loh. Langsung dengan kanjeng Nabi. Wah, saya diprotes. Deddy Corbuzier di WA. Saatnya Mas Deddy belajar ngaji tidak aja dengan Miftah, tapi dengan ulama-ulama, dengan ustadz-ustadz yang nyunah. Lah, Deddy Corbuzier nanya, yang dimaksud nyunah itu bagaimana? Ustadz yang senantiasa mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan kepada Al-Hadis. Saya ditanya sama Deddy, ini gimana bro? Saya bilang, kenapa selama ini orang-orang seperti itu selalu teriak, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis? Jawaban saya sederhana, mereka itu teriak-teriak seperti itu ya lumrah, karena barangkali selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Kan begitu saja.
Kenapa orang-orang kayak kita nggak pernah teriak-teriak seperti itu? Karena kiai-kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Jadi nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu kembali, ngapain? Uang kita nggak pernah pergi kok kembali. Kayak udah mengatakan saya keluar dari NU, lah masukmu kapan? Cangkemmu nur. Oh, masuk aja belum pernah kok keluar. Yang benar itu keluar, masuk dulu baru keluar. Wong belum masuk kok sudah keluar, namanya ejakulasi dini. Goblok, urung masuk kok wis metu lho. Pokok apa? Yang benar itu Pak Sekda masuk dulu jadi PNS baru keluar, orang belum masuk kok sudah keluar. Saya menyatakan keluar dari NU. Alah, kamu juga gak punya KTA kok keluar. Dari mana itu? Lah rata-rata pemahaman yang salah seperti itu. Padahal kenapa kemudian orang NU berkeyakinan ideologi Pancasila itu harga mati? Karena pendahulu kita seperti ulama-ulama kita semuanya merestui Pancasila. Mbah Wahid Hasyim, Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika Pancasila sudah menjadi konsep besar yang dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo Wahid Hasyim, panitia Pancasila. Ketika sudah siap dijadikan ideologi, kan disowankan ceritanya kepada Mbah Hasyim Asy'ari yang diwakili oleh Mbah Wahid Hasyim. Sowan ke Tebuireng, Mbah Kiai, ini Pancasila mau dijadikan ideologi, menurut Anda bagaimana? Ditilakati Pak Irwasda, disolati, didoakan, semaan Quran sampai berhari-hari, sampai akhirnya kemudian Mbah Hasyim Asy'ari mendapatkan isyarah dari Allah, Pancasila cocok untuk Indonesia. Dan ketika yang ngomong Mbah Hasyim, aku lebih percaya. Mbah Hasyim itu gelarnya apa? Hadratus Syekh. Orang dahulu dipanggil Syekh, hati-hati Pak, nggak kayak sekarang. Nggak jelas ahli ilmu apa dipanggil Syekh. Kalau orang dulu itu dipanggil Syekh karena mempunyai klasifikasi ilmu tertentu. Contoh, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Kenapa dipanggil Syekh? Karena ahli ilmu nahwu. Kitab Jurumiyah pertama kali membawa ke pesantren adalah Mbah Ahmad Khalil. Dan ulama-ulama dahulu itu demi kecintaannya terhadap Indonesia, nama belakangnya pasti dikasih nama daerahnya. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan karena orang Bangkalan. Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten dipanggil Syekh, buyutnya Kiai Ma'ruf karena ahli ilmu tasawuf. Syekh Soleh Darat As-Samarongi Semarang dipanggil Syekh karena ahli ilmu Quran. Raden Ajeng Kartini ngaji tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail kepada Mbah Soleh Darat, maka kemudian membuat buku judulnya apa? Habis gelap terbitlah terang. Anda tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia, harum namanya. Pekok kabeh ya. Lah sekarang nggak jelas ahli apa dipanggil Syekh. Contohnya Syekh Puji, lah ahli apa? Ternyata ahli kimcin. Beda lagi dengan Mbah Hasyim. Mbah Hasyim itu Hadratus Syekh. Di Indonesia cuma ada dua, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sama perempuan dari Palembang, Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun Al-Falimbangi. Beliau ini dipanggil Hadratus Syekh kenapa? Karena ahli, karena hafal dengan semua hadis yang termaktub di dalam kutubus sitah, hafal semua. Bukhari hafal, Muslim hafal, Nasai hafal, maka dipanggil Hadratus Syekh. Sekarang baru ngaji 3 hadis sudah panggil Syekh. Akhirnya mengharamkan Pancasila, yo jenggote mong telu. Apal hadisnya yo mong telu. Sanggon-gon teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Maka paham-paham seperti ini tertolak di Indonesia. Saya mengatakan khilafah itu bukan ditolak dari Indonesia, tapi tertolak karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Maka Muktamar NU 1936 di Banjarmasin memutuskan bentuk negara kita adalah nation states, negara kesatuan. Kenapa? Karena para pendiri bangsa memahami bangsa Indonesia dari bersuku-suku, berpulau-pulau dan lain sebagainya. Apa yang membedakan Indonesia dengan Eropa? Beda. Eropa itu satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Bangsanya namanya Eropa, berdiri di atas kaki Inggris, Belanda, Spanyol, Prancis, Portugal. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Maka mata uang mereka disebut euro. Satu mata uang.
Sementara Indonesia ini sebaliknya dengan Eropa. Indonesia ini banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Ada bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa Sunda, bangsa Betawi, bangsa Lampung, Batak, berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Dan para pendiri bangsa memahami untuk menyatukan ini butuh satu ideologi, maka kemudian dijadikanlah Pancasila sebagai ideologi dengan mengatakan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itulah Indonesia. Ini harga mati, bro. Makanya orang-orang yang tidak cocok dengan Pancasila, saya gampang, silahkan tinggalkan Indonesia. Oh, nonton. Ini seharusnya tugasnya tentara, tugasnya polisi, tugasnya Pak Sekda. Hati-hati, ASN sekarang sudah banyak yang terpapar. Makan gaji negara, bahkan di BUMN mohon maaf menggunakan fasilitas negara, makan uangnya negara, tapi untuk menjelek-jelekkan negara. Maka Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, ada ASN kok terpapar paham seperti ini, langsung dipecat, Pak. Pak Sekda berani mempertahankan Indonesia, Pak. Ini anak cucu kita, bro, bukan persoalan kita. Ke depan ini bahaya. Makanya orang-orang yang waras seperti ini harus teriak. Sekarang mereka mengatakan apa? Saya di tag akun Instagram, Pak. Ngeri lagi, Pak Irwasda. Awas lagu musyrik. Saya bingung apa yang dimaksud dengan lagu musyrik. Ternyata lagu Padamu Negeri. Katanya lagu ini bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Goblok meneh. Padamu Negeri itu lagu mengajarkan kepada kita mencintai negara, dan mencintai negara ini diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah wa asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Ini kan nasionalisme. Maka ketika kemarin saya umroh pas hari kemerdekaan Saudi Arabia, mereka membuat tulisan di kaos, di spanduk, apa bunyinya? Al-waton fi kulubina, negara ada di dalam hati kami. Itu kan nasionalis. Katanya mereka apa-apa nyontoh Arab, jenggot nyontoh Arab, jubah nyontoh Arab. Kenapa kok ini gak dicontoh? Mereka mengatakan al-waton fi kulubina, negara ada di dalam hati kami. Ini nasionalis. Kalau Rasulullah mencintai kota Madinah, lumrah. Karena Rasulullah orang Arab. Kenapa kita mencintai Indonesia? Karena ini adalah tanah air kita. Tapi kemarin gak enak saya, Pak. Jeddah saya pulang umroh pakai kacamata, saya pakai tongkat, dikasih tongkat orang Arab. Begitu saya masuk bandara, polisi teriak-teriak, tarik, minggir semua, minta jalan. Saya liwat, saya mikir, tahu dia kalau kiai viral. Sampai dalam bandara saya tanya, kenapa Pak polisi semua disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Ya anjir. Semar. Tadi bilang orang buta. Maka negara-negara kepulauan seperti kita ini bersuku-suku, ini yang bisa menyatukan cuma satu, Pancasila. Dan sampai hari ini saya meyakini satu-satunya ideologi yang bisa mempersatukan Indonesia. Maka saya minta kader-kader NU hati-hati. Mereka tahu yang paling bersikukuh mempertahankan ini adalah NU. Makanya mereka mencoba menghancurkan NU. Bagaimana cara menghancurkan NU? Ngadu Habib dengan Habib, ulama dengan ulama, kiai dengan kiai. Maka ada orang mengatakan kiai-kiai NU tidak menghormati Habib. Lah nyuwun sewu, Habib itu datang ke Indonesia yang pertama ngopeni dan ngurusi adalah NU. Kalau hari ini mereka teriak-teriak NU tidak menghormati Habib, mereka mengajarkan kepada kita untuk menghormati Habib. Kamu salah. Kamu ibarat mengajarkan bebek ngelangi, berenang. Mereka datang, kita menghormati. Semua habaib, saya katakan sama teman-teman, termasuk Habib Rizik, wajib kita hormati, tetapi tidak harus taat. Saya ulangi, betul? Karena Habib itu dikatakan ahlu baitil Mustafa tuhuri, mereka orang suci, duriyahnya Rasulullah. Siapapun itu, Habib wajib kita hormati, tetapi tidak mesti kita taati. Karena di dalam kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Kalau dia Habib, kita hormati, tetapi soal isi ceramahnya kita tidak harus taat. Cerdas begitu. Jangan mengatakan kita tidak hormat dengan habaib. Saya hormat, Habib Rizik pun saya hormat, tapi mohon maaf kalau disuruh taat nanti dulu. Saya pilih-pilih isinya. Itu yang dimaksud dengan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Dibentur-benturkan kiai dengan kiai. Kenapa mereka membentur-benturkan kiai dengan habaib?
karena mereka tahu pondasi terbesar dari Nahdlatul Ulama adalah habaib dan kiai. Habib dan kiai itu kan bedanya tipis. Habib itu nasab, kiai nasib. Sama lah dengan muslimat sama fatayat. Apa bedanya? Fatayat baunya parfum, muslimat balsem, gitu saja. Lah, kalau NU ini sudah dihancurkan dengan cara menghancurkan habaib, mengadu habaib dengan kiai, mereka bertujuan menghancurkan NU. Maka saya minta kader-kader di Riau ini sudah bau-membau dengan kepolisian, dengan tentara, dengan pemerintah. Kita sama-sama jaga NKRI, bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Sudah setengah 12, saya sudah capek. Ya, semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, selalu ala Nabi Muhammad.